Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 mata kuliah metode pengajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Nurkowim. Kami akan melakukan presentasi materi kelompok kami, yakni penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yakni saya sendiri Azim Muhammad Ashraf, yang kedua Fahmi Adiwinata, dan yang ketiga Muhammad Rehan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Hadirnya berbagai teknologi modern telah membuka peluang yang sangat luas bagi pengembangan media pembelajaran yang lebih variatif, inovatif, dan interaktif. Kondisi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para guru dan murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin, yakni medium, yang artinya perantara atau pengantar. Media berarti perantara ataupun pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Kemudian yang ketiga, ini media sebagai alat bantu. Media sebagai alat bantu memiliki fungsi untuk membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Media sebagai alat bantu tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi dari guru kepada siswa, tetapi juga untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Media sebagai alat bantu juga berfungsi untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Misalnya, objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan gambar ataupun model. Kemudian objek yang terlalu kecil dapat diperbesar melalui foto atau film. Kemudian, gerakan yang terlalu lambat dapat dipercepat dengan time lapse. Kemudian kejadian yang terjadi di masa lampau atau terdahulu dapat ditampilkan melalui rekaman video ataupun foto dokumentasi. Berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rehan. Ya, selanjutnya media sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Pengguna media sebagai sumber belajar memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mengatasi perbedaan pengalaman pribadi siswa. Yang kedua mengatasi batas-batas ruang kelas. Dan yang ketiga mengatasi kesulitan apabila objek yang dipelajari terlalu kecil. Dan yang terakhir mengatasi gerak benda yang terlalu cepat atau lambat. Adapun macam-macam media. Yang pertama ada media visual, yakni media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contohnya gambar, foto, dan grafik.
Dan yang kedua yaitu media audio, yakni media yang berkaitan dengan indera pendengaran, contohnya radio, tape recorder. Dan yang ketiga yaitu media audiovisual, yakni media kombinasi antara media audio dan media visual, contohnya film dan televisi. Dan adapun prinsip pemilihan dan penggunaan media. Yang pertama, prinsip kesesuaian. Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, prinsip kemudahan. Media harus mudah diperoleh atau dibuat, dioperasikan, dan dipahami. Yang ketiga, prinsip keefektifan. Media yang dipilih mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Dan yang terakhir, yaitu prinsip variasi. Media dapat digunakan secara bergantian sehingga menghasilkan proses belajar yang lebih menarik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fahmi. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu ada dasar pertimbangan dan pemilihan media. Di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tujuan instruksional. Tujuan ini yaitu pembelajaran yang ingin dicapai harus spesifik dan terukur. Yang kedua yaitu karakteristik siswa. Berdasarkan usia. Jadi karakteristik siswa itu berdasarkan dari usia, latar belakang budaya, gaya belajar, dan kondisi fisik siswa. Selanjutnya yaitu ada biaya dan waktu. Media yang memiliki biaya tinggi tidak cocok untuk diterapkan secara luas karena adanya keterbatasan anggaran. Selanjutnya yaitu pengembangan dan pemanfaatan media. Pengembangan media yang baik harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikutnya yaitu pemanfaatan media dalam pembelajaran tidak cukup dengan menyediakan media yang baik, tetapi juga memerlukan perencanaan dan strategi yang tepat dalam penggunaannya. Kemudian kesimpulan dari presentasi kami ini yaitu media pembelajaran adalah perantara untuk menyampaikan informasi dari guru ke siswa. Media pembelajaran ini sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang harus berfungsi untuk memperjelas penyajian materi. Sebagai sumber belajar, media berfungsi untuk menyediakan informasi kepada siswa secara mandiri. Kemudian, media ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada media visual, media audio, dan media audiovisual. Selanjutnya yaitu prinsip pemilihan media meliputi kesesuaian, kemudahan, dan keefektifan. Dasar pertimbangan pemilihan media mencakup tujuan instruksional, karakteristik siswa, serta biaya dan waktu. Pengembangan dan pemanfaatan media harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya akan disampaikan penutup oleh Saudara Azmi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bahas tadi bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Amin. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.